halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna in bihi an qadarihi fadzalika likusurin nadrihi. Man dhanna, siapa yang mengira, infika kalutbihi, infika terlepas lutbihi kelembutan Allah, an qadarihi dari maha kuasaannya, fadzalika maka yang demikian itu likusuri nadrihi karena khusus sempit nadrihi pandangannya simmat. Pagi ini kita bicarakan satu pasal kata hikmah yang mengatakan siapa yang mengira punya prasangka pada dirinya kelembutan Allah itu katanya terlepas dari kemahakuasaannya, maka sebenarnya orang itu adalah kusurin nadrihi, pandangannya sempit. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, buktikan kekuasaannya dan dengan menurunkan satu bencana, satu ujian atau satu musibah kepada diri kita, sebenarnya di sana ada kelembutannya. Jadi kelembutan Allah tidak terlepas dari kekuasaannya. Siapa yang masih berpikir bahwa kekuasaan Allah itu terlepas dari kelembutannya, maka dia itu terkategori masih dikusuri nazrihi, karena sempit pandangan. Jadi ketika Allah berikan ujian kepada manusia, bentuknya apapun, sebenarnya di sana ada kelembutan Allah. Sebagai salah satu contoh, ketika kita dikasih musibah oleh Allah, ya, apapun bentuknya yang sesuatu itu tidak mengenakan diri kita. Contoh, kita dikasih musibah, ya, kasih cobaan, apalah bentuknya cobaan itu. Maka sebenarnya di sana berbarengan itu kelembutan Allah. Supaya apa? Supaya kita kembali, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Kebiasaannya manusia kan begitu. Ketika dapat musibah, dia lebih dekat, kembali sama Allah. Jadi di situ ketika manusia kembali kepada Allah, di situ ada kelembutan Allah sebenarnya. Dengan jalan itu, dengan jalan musibah itu, Allah sebenarnya berbarengan ingin kita itu lebih dekat dengannya. Jadi pemahaman kita tentang kekerasan Allah, tentang mahakuasaan Allah itu selalu berbareng dengan kelembutannya. Saya pernah sampaikan betapa tsunami Aceh yang hampir orang meninggal dunia itu 300 ribuan manusia. Di Indonesia cuma 150 sekian ribu manusia. Itu sebenarnya ada kelembutan Allah. Manusia diharapkan ingin baik lagi, maka terjadilah demikian. Sehingga apa yang terjadi setelah tsunami Aceh itu, manusia khusus di Aceh semuanya bersatu, gamnya bersatu, orang Islam bersatu, bahkan seluruh dunia juga bersatu untuk mengikrar bahwa pentingnya perdamaian. Jadi di situ ada kelembutan Allah. Nah, oleh karena itu pemahaman kita itu harus demikian. Tapi kalau kita masih ketika Allah beri ujian, beri kekerasan, apapun bentuknya, ya, suatu musibah, ya, sebenarnya ketika itu, oh ini musibah, tidak ada kelembutan, maka di situ berarti kira masih belum luas pemahamannya, belum sempurna. Nah, bagi siapa yang punya pikiran itu? Bagi orang yang beriman, kita. Tapi bagi yang tidak beriman, ketika seseorang melakukan sesuatu ucapan bahwa umpamanya kemarin kita contohkan, ya, ada pemimpin dunia mengatakan bahwa saya akan buat neraka di Timur Tengah. Itu kan kata-katanya, ya kan? Dia mau buat neraka seperti kekuasaan Allah membuat. Ternyata kemudian Allah balas itu dengan api, dengan kebakaran yang luas. Sebenarnya dari kedahsyatan, dari kekerasan Allah di situ kelembutan, agar manusia sadar bahwa dia harus kembali. Dia harus kembali kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha punya kekuasaan melebihi kekuasaan manusia. Tapi bagi orang yang beriman ya tidak. Cuma bagi kita yang sudah beriman, ya, ketika kita mendapatkan satu musibah apapun bentuknya, sebenarnya di sana ada
kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita lebih dekat lagi. Kalau masih pemahaman kita bahwa ketika kita mendapatkan musibah itu berarti kita tidak mendapatkan kelembutan Allah, berarti katanya pemahaman kita belum sempurna. Apalagi kalau kita protes kepada ujian Allah. Betapa banyak orang protes, ya, enggak terima kepada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita berpikir sekarang, kalau kita tahu bahwa yang memberikan ujian itu Allah, padahal Allah selama ini memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Suatu saat kita diuji, dan ketika diuji kita tahu bahwa yang uji itu Allah, yang memberikan semua kebutuhan-kebutuhan kita selama hidup ini. Kira-kira kalau kita protes, enggak terima, malu enggak sama Allah? Malu. Kalau kita sadar itu. Cuma kadang-kadang kita enggak sadar. Ketika diuji oleh Allah suatu yang musibah yang kita tidak mengenakan, kita keluh, kesah, sumpah serapah, bahkan bilang Allah tidak adil gitu. Padahal selama ini Allah berikan rezeki kepada kita, dipinta atau tidak, mulai kita hidup sampai kita meninggal dunia semuanya dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kita gitu. Nah, kembali kepada ayat ini. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, bahwa di situ Allah uji kita, ya, kita terima. Karena memang selama ini begitu lebih banyak kebaikan-kebaikan Allah daripada ujian Allah kepada kita itu disertai dengan kelembutannya agar kita lebih dekat lagi. Barangkali selama ini kita kurang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya, ini yang disebut dengan qanaah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nggak kalau ada sesuatu, ada yang meninggal dunia, keluarganya, dia mengatakan gitu, kalau nggak gini, nggak ini, kalau nggak gini, nggak meninggal gitu. Ada yang mengatakan gitu, ada yang pernah begitu, ya, gitu kan? Kan ada yang serba kalau nggak begini, nggak begini. Makanya dalam hadis diceritakan, andai kata satu kejadian nimpa kita, kita masih berbicara jikalau, kaza wa kaza dan seterusnya, berarti kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak dicintai Allah? Oke. Salah satu sifat yang harus kita miliki agar Allah suka kepada kita, 3 sifat harus kita miliki. 1, qanaah, menerima. Terima adanya. Meskipun barangkali ya penerimaan kita itu tidak banyak, bahkan kita kurang kalau dibandingkan orang lain, terima saja. Itulah yang terbaik Allah berikan. Yang kedua, Allah cinta sama kita. 2 sifat yang kedua adalah husnuzon, berbaik sangka. Sama siapa? Sama orang lain, sama diri kita, terutama sama Allah. Husnuzon. Jangan buruk sangka sama Allah. Hujan mulu, sakit terus. Jangan buruk sangka, karena itu barangkali Allah lagi sayang kita. Itu barangkali Allah lagi ngurangin dosa-dosa kita melalui ujian-ujian itu. Dan yang sifat yang ketiga yang harus kita miliki itu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaddu. Jadi ada 3. Tawaddu. Tawaddu apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Rendah hati. Kenapa demikian? Jangan kita punya sifat bahwa kita lebih baik dari orang yang sama. Ya, kita harus rendah hati. Rendah hati sama atasan, sama bawahan, sama anak-anak, sama siapa saja kita rendah saja. Yang merendah saja. Sebab Allah tidak suka orang yang kebalikan rendah hati apa? Tinggi hati. Tinggi hati itu bahasa Arabnya ya sombong. Ya, sombong. Sombong ada lebih tinggi lagi, somse, sombong sekali. Kalau sombong masih di bawahnya, kalau di atasnya sombong sekali gitu. Ya, sombong, jangan, nggak boleh. Sombong dengan jabatan, dengan harta, dengan ilmu, dengan amal juga nggak boleh sombong. Ya, jadi kita harus rendah. Nah, jadi Allah itu
mencintai hamba yang punya sifat itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau dicintai Allah, punya sifat tawadhu, ya, husnuzon, dan tadi qanaah, menerima, ya. Baik, kaitannya dengan kata hikmah di sini, maka sebenarnya ketika Allah beri satu ujian pada kita, kita harus menerimanya. Karena di balik musibah itu kita bisa katakan ada hikmah. Inilah yang hikmah inilah dijabarkan dari ilmu akhlak tasawuf pada kelembutan. Ketidaksukaan kita atas ketentuan takdir Allah itu ada kelembutannya, ada hikmahnya. Ya, baru pemahaman kita tentang Allah ini sudah sempurna. Namanya ma'rifat. Dalam hal ini, ya. Tapi kalau kita masih memandang ketika ujian Allah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan kita, kita tidak iringi bahwa di situ ada kelembutannya. Padahal peribahasa katakan di balik musibah itu ada hikmah, kita mengenal itu. Maka berarti pemahaman kita, ma'rifat kita belum. Kita harus ma'rifat sama Allah. Di balik kekuasaannya, di balik kebesarannya, di balik takdirnya, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kita, di situ ada kelembutan agar kita lebih mendekat lagi. Baik, itu yang pertama.